Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dari makhluk yang terdahulu hingga saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan manusia di dunia ini dengan maksud dan tujuan. Manusia membuat sesuatu dan menginginkan manfaat dari apa yang dia perbuat. Namun akan sulit melaksanakan suatu perintah tanpa ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang yang sukses dan orang yang gagal. Orang-orang yang sukses adalah para nabi dan para pengikutnya. Sedangkan yang gagal adalah yang menentang ajaran nabinya. Contoh, bukan hanya seorang, tapi miliaran, dan pada masa yang sangat panjang, sejak zaman Nabi Adam hingga khataman nabiyyin Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, maka cara hidupnya pun akan salah. Orang yang tersesat dalam perjalanan, namun dia mengetahui tujuannya, maka suatu saat ia akan tahu arah yang seharusnya ditempuh. Tetapi orang yang sama sekali tidak tahu, tidak ingin memahami juga tujuan hidupnya, akan sulit sampai ke tujuan. Di antara maksud dan tujuan penciptaan manusia adalah pertama sebagai khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka diberitahukan kepada seluruh penghuni langit bahwa manusia akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan malaikat meragukan kemampuan manusia sebagai khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gaib, namun dia ingin menampakkan sifat-sifat jamalnya kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang Ar-Rahim. Maka orang yang diberi sifat kasih sayang adalah Khalifatur Rahim. Allah Maha Pemurah Ar-Rahman. Orang yang suka memberi adalah Khalifatur Rahman. Malaikat dan jin tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi minum, pakaian dan sebagainya, sehingga ia tidak dijadikan khalifah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf Al-Afu. Orang yang suka memaafkan adalah Khalifatul Afu. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar As-Sabur. Orang yang diberi sifat sabar adalah Khalifatus Sabur. Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut Al-Latif. Orang yang lemah lembut adalah Khalifatul Latif. Manusia sebagai penanggung jawab di muka bumi, sebagai Khalifatullah yang diberi sifat kasih sayang kepada seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang menyayangi akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardh. Sayangilah siapa saja yang berada di bumi, niscaya engkau akan disayang oleh yang berada di langit. Kasih sayang itu adalah tali persaudaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghubungkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah sarana untuk mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat khalifah adalah memberi manfaat kepada orang lain, serta menjadikan orang lain bisa bermanfaat bagi sesamanya. Bukan hanya sekedar memberi sesuatu yang bersifat sementara,
seperti memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi makanan kepada orang yang lapar, atau membantu mengobati orang sakit dan sebagainya. Tetapi memberikan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, sifat ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi usaha memberi makan seluruh manusia yang kelaparan di dunia. Seandainya seluruh penderitaan manusia dikumpulkan di dunia dibandingkan dengan penderitaan seseorang di neraka, niscaya jauh lebih dahsyat penderitaan orang yang merasakan lapar dan dahaga di neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang berbeda-beda kepada para nabi sesuai dengan kondisi kaumnya. Mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Namun ia tidak diutus untuk perkara itu, melainkan mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mukjizat Nabi Ibrahim yang mengubah energi panas menjadi energi dingin yang menyejukkan. Mukjizat Nabi Nuh sebagai ahli membuat kapal. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan menjadi jalan bebas hambatan. Tetapi para nabi tidak mengajak dan mengajarkan mukjizat itu kepada kaumnya. Saudara sekalian, sifat khalifah adalah mengambil manfaat dari khazanah Allah dan memberikannya kepada makhluk. Mengumpulkan orang banyak untuk memberi manfaat, bukan sebaliknya mengumpulkan orang banyak untuk mengambil manfaat dari mereka. Sifat inilah yang harus diusahakan pada diri kita. Tidak terbatas hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Muslim berserikat dalam memanfaatkannya dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api. Harga ketiganya haram, tidak boleh dikuasai untuk diperjualbelikan. Daratan, lautan, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan harus selamat, sebagaimana seekor lebah memperoleh makanannya dengan mengisap sari bunga tanpa merusak bunga, membantu penyerbukan, dan memberi madu kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, orang mukmin itu seperti lebah. Makanannya baik dan menghasilkan yang baik. Lebah itu hingga pada ranting bunga, namun tidak merusak bunga dan juga tidak mematahkan rantingnya. Saudara-saudara sekalian, maka seorang khalifah tidak akan memetik bunga itu, apalagi terhadap asbab keperluan sesama manusia. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, sekalipun ia seorang wanita pezina. Sebaliknya, ada seorang wanita abidah masuk ke dalam neraka karena tidak memiliki sifat ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam mafhum hadisnya, seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang diikatnya. Lalu ia tidak memberi makan dan tidak membiarkannya mencari makanan di muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian takutnya Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala atas tanggung jawabnya, sehingga tidak menginginkan ada kaki seekor hewan sekalipun yang terperosok ke dalam lubang jalan pada masa wilayah kekhalifahannya, apalagi terhadap manusia. Syarat untuk mendapatkan sifat mahabbah adalah beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, seorang khalifah bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang berpaling dan ingin memadamkan cahaya Al-Qur'an, saat ini orang-orang tidak tahu makna khalifah, sehingga terhalang untuk mendapatkan predikat sebagai khalifatullah. Syarat untuk menjadi khalifah adalah beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi. Ini ayat Al-Qur'an yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara mereka dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang sebelum kamu berkuasa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami hal ini, pergunakanlah harta dan diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seluruh anggota tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang khalifah tidak menggunakan anggota tubuh selain untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada diri setiap manusia ada 4 sifat, dan para sahabat radhiyallahu anhum memfungsikan sifat ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat hewaniyah, menggunakan harta dan diri untuk makan, minum, dan keperluan jasad lainnya. Yang kedua, sifat malaikat, menggunakan harta dan diri untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, sifat khalifah, menggunakan harta dan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, sifat nubuwah, menggunakan harta dan diri untuk perjuangan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya banyak orang yang memanfaatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala bukan di jalan yang benar, maka mereka akan masuk neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita pergunakan harta kita hanya pada 4 hal. Yang pertama adalah untuk dakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk ibadah, sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk akhlak, sedekah, hadiah, atau menunaikan hajat orang lain. Dan yang keempat untuk keperluan, makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, dan pernikahan dan hajatan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya harta itu hijau dan lezat. Sebaik-baik sahabat muslim adalah orang yang mengambil harta itu menurut haknya, lalu ia menempatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta orang kehabisan bekal dalam perjalanan. Barang siapa yang tidak mengambil menurut haknya, maka ia seperti hewan yang terus saja makan, tidak ada rasa-rasa kenyang. Hal itu akan menjadi saksi yang memberatkannya kelak pada hari kiamat.